Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Di video kali ini saya akan mereview update progres penetapan NIP ASN tahun anggaran 2024. Ini adalah pertanggal 3 Maret. Dan di sini sudah diupdate juga untuk pengusulan NIP yang CPNS. Kalau yang video lalu kan hanya P3K ya, CPNS belum, dan ini CPNS sudah masuk ya. Ini update pertanggal 3 Maret, jadi masih fresh banget. Dan sudah saya olah teman-teman ya. Kalau dari filenya langsung ini saya nggak bisa ngotak-ngatik, alias kalau nonton satu persatu harus digeser gitu ya. Ini sudah saya olah, sudah saya download tadi ya, dan sudah saya taruh di sini, dan bisa langsung kita nanti cek mana yang terbanyak dan tersedikit dan yang belum gitu ya. Tapi sebelumnya ini tadi kan saya olah ya, saya olah kemudian saya jumlah secara manual. Ini kan jumlah dari hasil yang ada di sini ya. Misalnya ini yang CPNS kan ada jumlah formasinya 400 ribuan. Tapi di sini ketika saya total nggak sampai 400 ribuan gitu, termasuk dengan jumlah yang lulus juga. Ini ada perbedaan ketika saya total secara rumus gitu ya. Tapi whatever, nggak usah dipeduliin, yang penting kita fokus saja di jumlah usul masuk. Dan alhamdulillah ini juga datanya sesuai dengan perumusan yang saya buat. Kemudian untuk P3K guru juga serupa, kalau ini jumlah lulusnya sama semuanya. Kalau yang P3K teknis ini semuanya sama, dan nakes juga sama. Oke, langsung aja kita cek yang CPNS ya teman-teman. Jadi ini adalah yang ditunggu oleh teman-teman CPNS di Seantero Jagat Indonesia Raya ya. Jadi teman-teman kayaknya udah mulai bisa ngecek mola deh. Kalau kemarin ngecek mola masih statusnya itu belum ditemukan karena memang masih belum diusulkan ya. Dan untuk teman-teman yang sudah terusulkan itu bisa mulai cek. Nah, kita lihat langsung. Nah, ini enaknya kalau sudah kita olah sendiri tuh enak. Kita langsung aja bisa pilih. Nah, gini. Ini saya scroll dari usulan masuk mulai dari yang terbesar jumlahnya sampai yang terkecil ya. Ini terbesar adalah yang pertama adalah Pemprov Bali. Jadi teman-teman yang CPNS yang Pemprov Bali, kayaknya kalau ngecek di Mola pasti akan ada statusnya ya. Pasti akan terlihat gitu ya. Dan di sini bisa terlihat Pemprov Bali menduduki peringkat pertama untuk yang jumlah terusulkan terbesar ya, dengan 4 ribuan ya. Kemudian yang BTS ada 90. Ini Pemprov Riau ini banyak banget ini ya. Yang BTS ada 1160. Waduh. Tapi gak masalah, yang penting gak ada yang TPS. Cuma di sini ada yang TPS ya, terlihat ada Kalimantan Tengah ya. Tapi kita doakan yang TPS ini adalah peserta yang mengundurkan diri ya. Entah dia meninggal atau mungkin mengundurkan diri sengaja, saya nggak tahu ya. Oke, yang jelas ini untuk Pemprov Bali teman-teman CPNS, sampai seterusnya ada Riau, ada Sulawesi Tengah, ada Surabaya, kemudian Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan seterusnya sampai berapa ini yang udah masuk. Ada banyak ini ya yang udah masuk ya. Nah, teman-teman sudah bisa mulai ngecek nih. Nah, ini enaknya kalau bisa saya olah ya. Tadi saya cari cara downloadnya gimana karena nggak bisa di-download. Kemudian udah tahu, udah ngerti caranya, akhirnya bisa saya olah di sini. Jadi CPNS yang sudah terekam di sini baru bisa ngecek di Mola. Nah, untuk yang teman-teman masih belum terusulkan, ini kan jumlah lulusnya di sini tertulis, tapi jumlah usul masuk masih belum ada. Jadi teman-teman nggak usah ngecek Mola, karena kalau ngecek Mola juga pasti belum diproses karena belum ada usulan masuk ya. Jadi ada dari Arsip Nasional RI, kemudian Badan Informasi Geospasial, kemudian seterusnya ini masih banyak. Ada berapa ini yang belum usul ya? Ada banyak ya pokoknya ya. Nah, jadi teman-teman ya santai aja ya. Kalau ini ada BTS 4 padahal di sini belum ada usulan masuk ya. Kemungkinan ini yang BTS statusnya yang terlihat itu di BKD daerahnya sudah terlihat kalau BTS, jadi langsung disuruh perbaikan gitu. Oke teman-teman, jadi itu ya yang CPNS. Kemudian kita cek yang Pertek udah beres. Pemprov Bali tadi otomatis karena terbanyak yang udah usul masuk ya. Ada juga Jawa Barat, Kalimantan Tengah. Ini yang Pemprov Bali kayaknya udah bisa deh siap-siap untuk apa ya, beli-beli seragam mungkin ya, atau mungkin mau riset juga boleh deh di pekerjaannya yang udah lewat gitu ya, karena sebentar lagi kayaknya udah bisa terima SK deh setelah lebaran gitu ya. Itu untuk yang CPNS. Kita coba cek yang P3K guru. Oke, kita langsung aja scroll ke yang tertinggi datanya.
Oke, ini adalah P3K Guru yang udah beres, banyak, ada dari Bekasi ya, ada 3 ribuan udah beres, dan ada berikutnya adalah Jawa Barat, kemudian Malang, ada juga Jember, Subang dan seterusnya. Ini udah beres. Teman-teman yang di daerah sini yang P3K Guru bisa mulai ngecek ya untuk status molanya, dan praktek selesainya ini udah kelihatan. Kita coba scroll dari yang tertinggi. Ada Jawa Barat udah 1 ribuan, udah banyak, Bekasi, Bandung, Kalimantan Tengah, Subang dan seterusnya ya. Kalau yang masih belum sama sekali, kita coba short dari yang paling belum sama sekali. Dari Aceh, hampir semuanya Aceh belum ya di sini ya, belum ada yang diproses. Jadi teman-teman P3K kalau ngecek di Mola juga pasti belum muncul gitu ya, karena memang belum diproses ya, dan seterusnya ya. Coba kita cek yang TMS ada berapa ya. Ada 1 di sini Garut ya yang TMS. Ya semoga ini TMS karena memang sengaja mengundurkan diri atau karena meninggal gitu ya. Ini juga 1 ya dari Jawa Tengah. Sorry, Kalimantan Tengah. Oke. Yang P3K teknis ya. Ini kita coba cek yang udah diproses paling banyak ada dari Kemenak ya, karena memang Kemenak ini prosesnya cepat. Kalau nggak salah juga seleksinya lebih cepat ya, lebih awal daripada yang P3K yang lain kalau nggak salah gitu ya. Jadi ada 34 ribuan, udah pertek juga, dan seterusnya. Kita coba pertek tertingginya siapa ya, ada Kemenak, kemudian Bekasi, ada Riau, Pasuruan. Yang belum diproses sama sekali ada banyak kayaknya ya. Ada Badan Informasi Geospasial, kemudian Badan Karantina, Badan Keamanan Laut dan seterusnya. Wah, masih banyak, lumayan ini ya. Kemudian yang BTS paling banyak ini dari Kementerian Agama juga. TMS yang paling banyak yang pertama dari Kemenang juga, kemudian Manado, Nias, Nunukan. Kalau kita melihat dari angkanya TMS ini kayaknya memang dia TMS karena memang mengundurkan diri deh ya, entah mengundurkan dirinya secara sengaja atau tidak sengaja. Kayaknya ini mengundurkan diri benar-benar, bukan karena datanya yang digagalkan ya. Jadi teman-teman gak usah panik ya teman-teman semuanya. Kita lanjut ke P3K untuk yang tenaga kesehatan. Oke, di sini yang sudah diproses paling banyak ada dari Manggarai, Jember, Mandailing ya, di sini bisa dilihat. Kemudian untuk BTS terbanyak ada dari Majene, ada 200-an ya. Aceh Timur, yang TMS gak ada ya, udah terlihat datanya udah gak ada di sini. Yang udah pertek ini ada di Bekasi, ini udah praktek banyak, ini hampir selesai semua ya dari usulan usulan utama ya, 422 yang diproses 421, yang udah praktek 400 cepat ini dari Bekasi ya. Kalau yang belum diproses sama sekali dari Kabupaten Pidijaya, Pangkal Pinang dan seterusnya. Oke. Jadi itulah teman-teman ya data penetapan NIP untuk yang CPNS, P3K Guru, P3K Teknis sampai P3K Tenaga Kesehatan. Nah, jadi lebih enak ini kalau kita coba rankingan ya, ranking terbesar ya, yang udah diproses ini saya urutkan dulu semuanya ya. Apakah di tiap sektor ini sama? Kita coba cek ya. Oke, sudah kita urutkan yang CPNS. Ada Bali, Riau, Sulawesi Tengah, Surabaya, Jawa Barat. Ini yang CPNS. Yang P3K Guru ada Bekasi, Jawa Barat, Malang, Jember, Subang. Yang P3K Teknis ada Kemenak, ada Tangerang, Bekasi, Bandung. Ini Bekasi muncul lagi ya. Di Guru Bekasi muncul, di Teknis juga muncul. Di CPNS muncul gak dia Bekasi? Enggak ya, kayaknya informasi CPNS-nya enggak banyak deh kalau yang Bekasi ya. Kemudian tenaga kesehatan yang paling banyak Manggarai, Jember, Bekasi lagi-lagi muncul. Jadi kayaknya Bekasi ini jos ya. Kita beri apresiasi buat pemerintah Kabupaten Bekasi yang udah memproses semua NIP untuk pesertanya ya secara kompak ya. Jadi dari P3K Guru, Teknis, dan Tenaga Kesehatan mereka masuk di jajaran 5 besar terbanyak untuk diproses. Karena memang proses ini menyesuaikan dengan percepatan di proses daerahnya gitu ya. Ketika daerah itu cepat proses ya cepat dikirim,
Dan ketika itu masuk di BKN, ya BKN cepat memproses gitu ya, seperti yang sudah disampaikan oleh BKN, first in first out gitu, yang masuk pertama dia akan yang dikeluarkan pertama juga yang diproses gitu maksudnya. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan kali ini proses penetapan NIM untuk yang CPNS sampai P3K per tanggal 3 Maret ya. Kita tunggu untuk seminggu depan lagi. Kalau nanti kita muncul, nanti akan saya olah gitu ya perbandingannya dari 1 minggu sebelumnya sampai minggu yang akan datang. Kira-kira menghabiskan berapa persen sih dalam 1 minggu untuk penyelesaiannya. Nanti kita bisa memprediksi kira-kira dalam kurun waktu butuh berapa lama lagi proses NIM ini bisa selesai. Biasanya saya akan olah begitu biar kita bisa acak-acak tahu lah kurang berapa lagi semuanya bisa terprediksi beres. Thank you udah nonton video ini ya. Selebihnya silakan aja teman-teman langsung aja cek di Instagramnya BKN untuk lihat lebih detailnya. Semoga bermanfaat. Tetap santai, tetap sabar buat teman-teman semuanya. Semoga saya doakan lancar untuk proses progres penetapan NIM-nya. Thank you. Jumpa lagi di video berikutnya dan sampai jumpa.